Bagaimana kalau Yesus berbicara secara langsung tanpa perumpamaan? Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, senang sekali kita bisa kembali bertemu lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tentu dengan tujuan agar kita semakin mengenal dan memahami kebenarannya. Baik, ada orang pernah bertanya, mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan? Mengapa ia tidak langsung saja menceritakan secara terus terang tanpa simbol, supaya lebih mudah difahami? Saudara-saudara, ingatlah, Yesus itu Maha Tahu. Jadi, ketika ia memilih untuk menggunakan perumpamaan, tentu ada alasan tertentu di baliknya. Alasan yang mungkin belum sepenuhnya kita mengerti. Dalam Matius 13 ayat 11 hingga 13, jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Saudara-saudara, di ayat 11 kita melihat ada dua jenis pendengar, kan? Pertama, murid yang rendah hati. Mereka diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Kedua, orang yang keras hati, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sekalipun mendengar, mereka menutup telinga. Bukan karena Tuhan tidak mau mereka mengerti, tetapi karena hati mereka sendiri yang menolak. Ayat 12 pula berkata, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi." Kata mempunyai di sini maksudnya adalah mempunyai kerinduan atau hati yang terbuka. Kalau seseorang punya kerinduan, walau sedikit, Tuhan akan tambahkan lagi pengertian itu sampai berkelimpahan. Tetapi jika tidak ada hati yang terbuka, maka bahkan kesempatan kecil yang ada akan hilang. Contohnya, orang yang mau belajar firman makin lama makin paham, kan? Tapi orang yang tidak peduli makin lama makin gelap, meskipun sering mendengar. Lalu ayat 13 menjelaskan, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan." Jadi Yesus memang sengaja memakai perumpamaan supaya yang mau belajar akan menggali dan akhirnya mendapat pengertian. Manakala yang keras hati tetap tidak akan paham karena memang tidak mau mencari dan tidak mau tahu. Mungkin ada yang berkata, "Tapi perumpamaan ini malah membuat saya jadi bingung." Apakah Yesus sengaja mau membuat kita bingung? Saudara-saudara, mari perhatikan baik-baik. Yesus memakai perumpamaan, tujuannya adalah untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran dan siapa yang hanya mau mendengar tanpa hati yang terbuka. Ibaratnya begini, firman Tuhan itu seperti harta yang terpendam di dalam tanah. Kalau kita mau menggali, kita akan menemukan emas yang sangat berharga di dalam. Tapi kalau kita malas, kita hanya akan melihatnya sebagai tanah biasa tanpa menemukan apa-apa. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 13 tadi, "Karena itu aku berkata-kata dalam perumpamaan, sebab sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maksudnya begini, orang yang rendah hati akan merenungkan perumpamaan itu dan akhirnya mereka bisa mengerti maksudnya. Tetapi orang yang sombong hanya akan menganggapnya sebagai cerita biasa. Jadi perumpamaan sebenarnya dipakai untuk menyaring hati.
untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan justru lewat perumpamaan, kebenaran itu akan lebih mudah melekat dalam pikiran dan hati kita. Sekarang mari kita renungkan, saudara. Bagaimana kalau Yesus berbicara secara langsung tanpa perumpamaan? Misalnya, Yesus berkata terus terang, ya, seperti ini. Hei kamu orang Farisi yang keras hati. Hei kamu orang Farisi yang tidak peduli kepada orang miskin. Apakah kamu pikir kamu sudah cukup baik di hadapan Allah? Kalau Yesus langsung berbicara begitu, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Tentu saja mereka bisa langsung marah dan menolak, kan? Bahkan mungkin kematian Yesus bisa terjadi lebih cepat. Tetapi dengan perumpamaan situasinya berbeda. Perumpamaan memang perlu direnungkan dulu. Kalau semuanya disajikan secara langsung, orang mungkin cepat mengerti dengan pikiran, tetapi tidak meresap ke dalam hati. Bahkan bisa saja mereka cepat lupa. Jadi itulah cara Yesus melatih hati kita supaya selalu haus dan lapar akan kebenaran. Amsal 2 ayat 4 hingga 6 mengatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara-saudara, tugas kita sebagai pendengar adalah menyelidiki maksud dari apa yang Yesus katakan. Mengapa saya katakan begitu? Karena Yesus sendiri berkata dalam Markus 4 ayat 9, siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Maksudnya, jangan hanya berhenti pada kulit ceritanya, tetapi gali sampai menemukan makna rohaninya. Kalau hanya ikut kata-kata luar, tidak mencari maksud isi dalamnya, itu bukan salah Yesus, tetapi kesalahan kita sendiri karena tidak mau menyelidiki lebih dalam. Yesus memang sengaja membuat orang tertantang untuk berpikir terus. Kalau kita perhatikan, murid-murid Yesus sendiri pun sering tidak langsung paham, kan? Mereka bingung, lalu datang bertanya kepada Yesus. Dan barulah Yesus menjelaskan arti sebenarnya. Contohnya tentang penabur di Markus 4 ayat 10 hingga 20. Berarti memang Yesus sengaja biarkan orang ada rasa keliru dulu, ya. Supaya apa? Supaya yang sungguh-sungguh mau tahu akan datang mencari terang. Paham kan maksudnya? Yesus sendiri pernah berkata dalam Markus 4 ayat 13, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Dalam Alkitab, begitu banyak perumpamaan Yesus sampaikan. Maka mari kita sama-sama belajar, menggali dan terus menggali, mencari dan terus mencari, bertanya dan terus bertanya. Karena Yesus berjanji kepada orang yang sungguh-sungguh mencari, akan diberikan pengetahuan rahasia kerajaan surga, bahkan sampai berkelimpahan. Seperti tertulis juga dalam 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kiranya pelajaran ini menolong kita untuk makin haus akan firman. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.